Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan menyusul pembentukan PPKI pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat berangkat ke Dalat, Vietnam untuk menemui Jenderal Tarauchi, pimpinan Angkatan Perang Jepang yang berkedudukan di Saigon untuk membahas persiapan kemerdekaan. Di Dalat, pada tanggal 12 Agustus tahun 1945, Jenderal Tarauchi menyatakan bahwa pelaksanaan kemerdekaan Indonesia itu terserah kepada PPKI yang ketua dan wakil ketuanya adalah Soekarno dan Muhammad Hatta. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia dipersiapkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Ketika ketiga tokoh itu pulang kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, di lapangan terbang Kemayoran, Soekarno disambut oleh para petinggi Jepang, anggota-anggota PPKI dan beberapa rakyat Jakarta. Selain itu, Dr. Andes Muhammad Hatta pun sudah ditunggu oleh Sultan Syahrir ketika tiba di rumahnya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta Pusat. Kabar mengenai Jepang mengajukan damai kepada sekutu disampaikan Sultan Syahrir kepada Dr. Andes Muhammad Hatta. Untuk menindaklanjuti masalah ini, Dr. Andes Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir menemui Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan untuk menanyakan kebenarannya kepada Laksamana Maeda. Menurut siaran berita radio, memang betul Jepang sudah menyerah, tetapi belum ada pemberitahuan dari Tokyo. Setelah memastikan kebenaran kabar tentang Jepang menyerah kepada sekutu, selanjutnya Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta mempersiapkan rapat anggota PPKI tentang proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Adanya perbedaan pandangan terjadilah peristiwa rengas dengklok oleh sejumlah golongan muda dari perkumpulan Menteng 31, diantaranya Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh. Mereka menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ibu Fatmawati dan Guntur turut serta dalam rombongan tersebut. Awalnya mereka dibawa ke sebuah asrama peta, selanjutnya dibawa ke rumah seorang Tionghoa bernama Jiao Kie Song di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ditawan oleh para pemuda. Hal ini dilakukan untuk mendesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Mr. Ahmad Subarjo datang ke tempat itu pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk menjemput dan membuat kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda tentang waktu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rombongan kembali ke Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Barat untuk mempersiapkan naskah proklamasi. Namun, Hotel Des Indes, tempat menginap anggota PPKI, tidak menyediakan ruangan untuk rapat. Oleh karena itu, Mr. Ahmad Subarjo mengusulkan meminta bantuan Laksamana Maeda menyediakan ruang tengah rumahnya untuk rapat malam itu. Pada pukul 24 waktu Indonesia Barat berkumpullah semua anggota PPKI dan beberapa pemimpin golongan pemuda serta beberapa orang terkemuka lainnya di ruangan tengah yang lebih besar di rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta berpindah tempat ke ruang tamu yang lebih kecil diikuti oleh Mr. Ahmad Subarjo, Sukarni, dan Sayuti Melik untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan yang ringkas. Insinyur Soekarno mempersilakan Dr. Andes Muhammad Hatta untuk menyusunnya karena menganggap bahasa Dr. Andes Muhammad Hatta yang paling bagus. Selanjutnya, Dr. Andes Muhammad Hatta mendiktekan rumusan teks proklamasi dan ditulis oleh Insinyur Soekarno. Setelah rumusan teks proklamasi disusun, mereka kembali ke ruang tengah di mana seluruh anggota PPKI dan beberapa pemuda lainnya menunggu. Insinyur Soekarno membacakan kalimat-kalimat yang ditulis tadi secara perlahan dan diulang-ulang, sedangkan hadirin mendengarkan dengan penuh perhatian.
Insinyur Soekarno menanyakan kepada hadirin, apakah saudara-saudara dapat menyetujui susunan kalimat-kalimat proklamasi kita ini? Suara gemuruh menyatakan persetujuan mereka. Kemudian Dr. Andus Muhammad Hatta berdiri dan berbicara, kalau saudara semuanya setuju, baiklah kita semua yang hadir di sini menandatangani naskah proklamasi Indonesia Merdeka ini, suatu dokumen yang bersejarah. Ini penting bagi anak cucu kita. Mereka harus tahu siapa yang ikut memproklamasikan Indonesia merdeka. Namun, usul Dr. Andus Muhammad Hatta tidak diterima oleh yang hadir. Soekarni menyatakan pendapatnya bahwa tidak perlu semua yang hadir itu menandatangani naskah, melainkan cukup 2 orang saja atas nama rakyat Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Usulan Soekarni pun disambut dengan meriah dan mendapat persetujuan dari semua yang hadir. Naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berhasil dirumuskan, kemudian ditik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andus Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi inilah yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 oleh Insinyur Soekarno.